siapa yang membocorkan rahasia saya. Kalau seandainya saya tahu, akan saya habisi nyawanya. Ternyata kita menyesal, ingin minta maaf, dan tahu bahwa kalau kita minta maaf, dia berani menghabiskan nyawa kita. Nah, memang dah urusan bunuh orang dah biasa sama dia. Itu dalam agama boleh untuk tidak meminta maaf secara langsung, karena akan berdampak bahaya dan risiko yang lebih besar. Sama juga dengan kesalahan dengan pemimpin, karena yang perintah taat kepada pemimpin Allah. Tapi jangan lupa, taat kepada pemimpin itu wajib selama ada maslahah, selama ada kebaikan dalam ketaatan kepada pemimpin. Kalau tidak ada kebaikan, misalnya pemimpin memerintahkan pungutan uang sekian nominal dengan sekian untuk setiap masyarakat untuk kepentingan katakanlah kegiatan hiburan rakyat misalnya, itu tidak ada masalah karena bisa mencekik rakyatnya. Ketika rakyat tidak taat dan turut kepada perintah pemimpin, tidak berdosa. Kalau di situ tidak ada masalah. Kalau kita mau minta maaf kepada pemimpin, wali kota atau gubernur, itu apalagi dalam keadaan zaman sekarang, itu bisa dianggap mungkin satu hal yang membahayakan, akan mencelakai nyawa kita, resikonya besar. Itu dibolehkan untuk tidak meminta maaf langsung. Caranya bagaimana? Mohon kepada Allah agar di hari kiamat nanti Allah yang mengetuk hati pemimpin kita untuk memberi maaf kepada kita, atau Allah mengetuk hati orang yang pernah kita zalimi untuk memberi maaf kepada kita. Artinya kalau begitu repot sekali urusan taubat ini, memang repot. Maka disarankan dalam kitab-kitab oleh para ulama, kalau ingin berbuat dosa, usahakan jangan ada kaitan dengan manusia. Buat dosa dengan Allah, urusan taubat insya Allah lebih gampang ketimbang berbuat dosa dengan manusia, karena urusannya rumit. Memang harus minta maaf. Sampai ada pendapat ulama, memang ini ada dua pendapat, ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau urusan dosa dengan manusia itu tidak cukup dengan minta maaf saja, harus sebut secara detail apa dosanya. Karena boleh jadi ketika dia tahu detail dosa, dia tidak mau memberi maaf. Anjir bang menumpah, maaf dosa lu, maafkan semua dosa-dosa saya. Jelaskan dulu apa dosanya. Pernah curi sepeda motornya, atau pernah membongkar aibnya, pernah menggunjing dia di belakang, pernah memfitnah anaknya, pernah memfitnah istrinya. Harus dijelaskan detail. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan tidak usah menjelaskan detail, cukup dengan meminta maaf secara global, secara umum. Itu mereka. Oh, masalah kafarat. Oh, tuh. Kafarat dan fidyah itu tradisi saja yang menggelar proses bayaran kafarat dan fidyah sebelum pemakaman jenazah. Sebenarnya tidak ada satu syarat yang harus disegerakan. Cuman ada resiko kalau jenazah atau mayit tersebut melakukan meninggalkan puasa ataupun salat secara sengaja bukan dengan udhur, berarti dia berdosa ketika menunda-nunda untuk menyelesaikan semasa hidup. Mungkin dasar ini oleh sebagian orang tua kita atau para ulama menganjurkan proses bayar fidyah dan kafarat sebelum pelaksanaan pemakaman jenazah. Artinya ketika jenazah meninggal, itu yang harus disegerakan pertama adalah proses tajhid dulu. Jangan sampai terlambat proses tajhid. Ketika disebut tajhid, apa saja masuk? Tajhid itu mulai dari pemandian, kemudian mengkafankannya, kemudian mensalatkan jenazah, kemudian dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Itu 4 perkara itu masuk dalam tajhid jenazah. Perkara pertama yang diutamakan setelah seseorang meninggal, tajhid. Baru setelah itu membayar utang dengan manusia dan utang dengan Allah. Fidyah itu tergantung.
Kalau fidyah puasa itu menurut pendapat mu'tamad memang salah satu kewajiban yang harus dibayar. Adapun fidyah salat itu menurut pendapat sebahagian kecil ulama. Jadi jangan disamakan semua. Fidyah kalau kafarat puasa, kafarat sumpah, kafarat puasa, kafarat dihar, kafarat pernah membunuh orang, itu memang menurut pendapat kuat itu wajib dibayar. Kalau fidyah salat, dia salat itu hanya pendapat sebagian kecil ulama. Itu bukan pendapat yang kuat. Jadi ia boleh tidak diprioritaskan dalam proses setelah meninggal jenazah. Jadi yang lebih penting dulu proses tajhid. Selesai itu, selesaikan hutang piutang dengan manusia, hutang piutang dengan Allah. Kalau dia misalnya menunggak zakat, tidak pernah bayar zakat, diselesaikan. Masih tersisa harta, baru dibagi-bagi untuk ahli waris. Tapi sekarang biasanya lebih diutamakan pembagian untuk ahli waris dulu, baru membayar hutang orang. Jadi tidak ada kewajiban mesti fidyah itu harus diselesaikan sebelum membayar kafarat. Apalagi kalau yang bersangkutan secara zahir dia orangnya baik, artinya jarang, tidak pernah meninggalkan salat. Karena ada di Aceh tradisi, walaupun orang baik tidak pernah meninggalkan salat, tetap oleh ahli keluarga mengambil sikap ihtiyat, sikap kehati-hatian. Dia tetap membayar fidyah. Tapi kalau secara zahir dia memang tidak pernah salat atau tidak pernah berpuasa, itu sebaiknya disegerakan. Cuman tidak sampai ada satu fatwa hukum mewajibkan sebelum proses pengebumian. Sebab tajhid itu yang penting harus disegerakan. Malah kalau menunggu ahli waris sampai 2-3 hari baru datang kerabat atau anaknya yang pulang dari jauh, itu tidak dibenarkan secara agama. Apalagi kalau kita khawatir akan berubah bau jenazah, akan berubah jenazah sudah mulai agak bau-bau tidak sedap, sudah mulai agak membusuk, itu harus disegerakan dibawa ke kubur. Tidak boleh ditunda pemakaman hanya gara-gara alasan menunggu anak. Apalagi kalau untuk proses kafarat fidyah. Cuma di kampung kadang-kadang ada sebagian petugas dari Tengku Imung kampung kadang-kadang ada sikap seperti ini kalau kita tunda nanti orang ini sudah membalik pikiran, nanti dia nggak mau bayar lagi kafarat orang tuanya, kita yang nggak dapat jatah nanti. Jadi bubuk kafarat fidyahnya perlenya melakukan napen tamong. Jadi kan bagi-bagi jatah, ada jatah urus salat jenazah, ada yang jatah urus fidyah dan kafarat. Sehingga demi untuk segera dapat jatah, menuntut kepada ahli keluarga untuk disegerakan sebelum proses pemakaman. Sebenarnya tidak ada satu ketentuan yang mewajibkan untuk disegerakan.